Perjalanan terus berlanjut. Meninggalkan kilometer 0 Sentul, kami menuju puncak Bogor mengikuti jalan yang berkelok di antara perbukitan. Semakin jauh melangkah, semakin terasa sejuknya udara pegunungan. Kabut tipis menyelimuti lereng, sementara hamparan kebun teh terbentang hijau sejauh mata memandang. Di sini alam berbicara dengan caranya sendiri, tenang, sederhana, namun begitu memikat. Dan untuk sesaat kami memilih berhenti, menikmati keindahan alam yang tak perlu banyak kata untuk diceritakan. Selamat datang di Zaki Family Camping episode kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Zaki Family Camp. Saat ini kami masih berada di kawasan Sentul. Setelah menikmati keindahan kilometer 0 Sentul, suasana alam yang asri, serta berbagai perubahan dan perkembangan kawasan yang membuat tempat ini semakin menarik untuk dikunjungi, perjalanan akan kami lanjutkan menuju puncak Bogor ya guys. Perjalanan kali ini akan membawa kami menuju puncak pas untuk menikmati kesejukan udara, pegunungan, dan keindahan hamparan kebun teh yang menjadi ikon kawasan puncak ya. Sekalian dalam perjalanan ini juga kami akan singgah di Masjid At-Ta'awun untuk melaksanakan salat zuhur dan melihat perkembangan terbaru dari salah satu masjid yang menjadi ikon wisata religi di kawasan puncak Bogor ya guys. Dari kilometer 0 Sentul menuju puncak pas kami memilih jalur atas yang menawarkan pemandangan perbukitan, deretan kafe, restoran, serta berbagai tempat istirahat yang menarik di sepanjang perjalanan. Mari kita lanjutkan perjalanan dan menikmati keindahan yang tersaji di sepanjang jalan menuju puncak Bogor. Kini kami telah tiba di Simpang Gadog nih guys, gerbang menuju kawasan puncak yang tak pernah kehilangan cerita. Hari ini arus lalu lintas sedang diberlakukan satu arah dari puncak menuju ke bawah. Deretan kendaraan tampak mengular memenuhi jalan, sementara kami perlahan mengikuti irama perjalanan yang sama guys, tapi berlawanan arah ya. Di sepanjang jalan terlihat banyak sekali pengendara roda 2 menikmati akhir pekan kayaknya. Semakin banyak dan mungkin saja sedang touring bersama komunitas atau sebagian lainnya hanya mencari udara segar ke daerah pegunungan ya. Rata-rata platnya plat Jakarta, plat B Depok, B Bekasi dan sekitarnya mendominasi perjalanan hari ini guys. Memasuki jalur nasional menuju puncak, hamparan jalan yang lurus dan pemandangan perbukitan membuat perjalanan terasa semakin menyenangkan. Di kiri dan kanan jalan berdiri berbagai restoran, toko oleh-oleh, villa, hotel yang siap menyambut para wisatawan nih. Tak lama kemudian kita melewati kawasan rest area puncak nih. Sebenarnya sempat terlintas sih untuk berhenti sejenak menikmati secangkir kopi hangat. Namun padatnya arus kendaraan membuat kami memutuskan untuk terus melanjutkan perjalanan ke bagian atas ya. Biarlah kopi itu menunggu di atas sana. Karena saat ini yang paling ingin kami nikmati adalah perjalanan itu sendiri ya. Menyusuri jalan menuju puncak ditemani udara yang semakin sejuk dan pemandangan yang semakin indah di setiap tikungannya. Di sepanjang perjalanan menuju puncak kami masih menjumpai para pedagang kaki lima yang mencari rezeki di tepi jalan nih guys. Namun suasananya kini terlihat berbeda. Bangunan-bangunan permanen yang dulu banyak berdiri sudah tidak terlihat lagi ya. Sebagian besar pedagang berjualan dengan cara yang lebih sederhana, menggunakan sepeda motor atau membuat tenda kecil atau hanya menggelar tikar di pinggir jalan saja. Beberapa di antaranya juga sih masih menawarkan penginapan dan villa bagi para wisatawan yang melintas menuju kawasan puncak. Jalan yang kami lewati kini terasa jauh lebih rapi dan nyaman. Aspalnya mulus, marka jalannya terlihat jelas dan pemandangan di sepanjang jalur semakin terbuka. Di beberapa titik terdapat garis kuning yang menandakan kendaraan tidak boleh berhenti ya. Selain melanggar aturan, berhenti di lokasi seperti ini juga cukup beresiko karena arus lalu lintas yang padat dan kondisi jalan yang menanjak maupun berkelok.
Meski demikian, masih banyak pengendara yang sesekali menepi untuk menikmati udara pegunungan atau sekadar menyeruput kopi hangat dari para pedagang yang berjualan di pinggir jalan ini. Memang bukan perkara yang sederhana ya. Di satu sisi ada masyarakat yang menggantungkan kehidupannya dari aktivitas berdagang. Di sisi lain, ketertiban dan keselamatan pengguna jalan juga perlu dijaga. Mudah-mudahan ke depan ada solusi terbaik yang dapat mengakomodasi keduanya ya guys, sehingga kawasan puncak tetap tertata tanpa menghilangkan mata pencaharian warga sekitar juga. Dan kini kami sudah tiba di kawasan Hibix Fantasi Puncak nih, tempat yang dulu sempat ramai diperbincangkan dan menjadi salah satu destinasi wisata viral di kawasan ini. Setelah berbagai penataan dilakukan, suasana di sekitarnya kini terlihat jauh lebih hijau dan lebih asri. Pepohonan yang ditanam mulai tumbuh lagi nih, menghadirkan pemandangan yang jauh lebih alami di sepanjang jalur menuju puncak guys. Perjalanan terus berlanjut menuju kawasan yang lebih tinggi. Di sepanjang jalan, hamparan pepohonan rindang berdiri di sisi kanan dan kiri ya guys, menghadirkan suasana yang sejuk dan sangat menyenangkan. Udara pegunungan semakin terasa dingin nih, sementara pemandangan hijau yang membentang membuat setiap kilometer perjalanan terasa begitu menyenangkan. Inilah salah satu alasan mengapa perjalanan menuju puncak tidak pernah membosankan. Bukan hanya tentang tujuan yang ingin dicapai, tetapi juga tentang keindahan yang menemani di setiap tikungan jalannya. Sesekali angin pegunungan berhembus lembut, membawa aroma alam yang segar dan membuat perjalanan terasa semakin berkesan. Untuk beberapa saat ke depan, biarkan gambar yang berbicara. Nikmati setiap sudut pemandangan, setiap lekuk jalan, dan setiap keindahan alam yang tersaji di hadapan kita ya guys. Selamat menikmati perjalanannya. Nah teman-teman, sekarang kita sudah berada di kawasan Masjid Ta'awun ya. Terlihat jauh lebih tertata dan sepertinya lebih bersih dibandingkan beberapa tahun yang lalu.
Dulu di sepanjang area ini banyak sekali warung-warung kaki lima yang berjejer di pinggir jalan. Sekarang kawasan ini sudah ditata dengan lebih rapi sehingga pemandangan menuju masjid terlihat semakin indah dan nyaman dipandang. Udara di sini terasa sangat sejuk khas pegunungan puncak. Hamparan pepohonan hijau dan perbukitan di sekelilingnya membuat suasana terasa tenang dan menyegarkan. Tak heran jika banyak pengendara maupun wisatawan yang sengaja berhenti sejenak untuk beristirahat, menikmati pemandangan, atau sekedar mengabadikan momen bersama keluarga dan teman-temannya. Karena waktu sholat zuhur masih belum tiba, kita akan melanjutkan perjalanan terlebih dahulu menuju area yang lebih atas di kawasan puncak ya guys. Kita akan melihat suasana dan keindahan alam yang menjadi daya tarik utama daerah ini. Nanti setelah selesai berkeliling, setelah selesai kita ke puncak pas, kita akan kembali ke Masjid Ta'awun untuk melaksanakan sholat zuhur. Yuk teman-teman, kita lanjutkan perjalanan. Semoga cuaca tetap cerah, perjalanan lancar, dan kita bisa menikmati setiap momen yang indah yang ada di kawasan puncak ini. Jangan kemana-mana, ikutin terus perjalanan kita sampai akhir ya guys. Saat ini kita sudah mendekati kawasan Puncak Pas, dan ya teman-teman, kita bisa lihat di gambar ya. Di sebelah kiri terlihat pintu gerbang menuju kilometer 0 Ciliwung. Kawasan ini cukup lengkap, ada kafe, area camping, area glamping, hingga destinasi wisata Telaga Saat yang terkenal dengan keindahan alamnya. Banyak juga sih wahana dan aktivitas yang bisa dinikmati di sana ya. Kita lurus terus ke atas. Namun kali ini kita akan lanjut menuju Puncak Pas nih guys. Suasananya benar-benar asik, udaranya terasa sejuk, dan pemandangan hijau di sepanjang jalan membuat perjalanan semakin menyenangkan. Nah, di sebelah kanan itu ada kawasan Rindu Alam yang legendaris guys. Sekarang tempat ini telah berubah menjadi restoran Asep Strawberry. Bagi yang sering ke puncak sejak dulu pasti sudah tidak asing lagi dengan tempat ini. Kabarnya sih kawasan ini sudah menjadi ikon puncak sejak era tahun 60-an guys. Kita tidak berhenti dulu dan melanjutkan perjalanan ke atas. Rencananya sih kita ingin mampir ke Pasir Sumbul untuk mencoba naik ke towernya ya. Ternyata cukup banyak juga komunitas motor yang menjadikan Pasir Sumbul sebagai salah satu tujuan saat touring ke puncak. Dan akhirnya kita sampai di kawasan perbatasan antara Bogor dan Cianjur. Di area ini dulu banyak warung dan pedagang yang berjajar di pinggir jalan ya. Sekarang kawasan ini sudah jauh lebih bersih dan tertata rapi nih. Tinggal ke arah Cianjurnya. Kita pun resmi memasuki wilayah Kabupaten Cianjur ini. Di sebelah kiri terlihat kawasan Seger Alam yang masih ramai dikunjungi wisatawan. Banyak pengunjung yang menggunakan motor, mobil untuk menikmati suasana di pegunungan yang sejuk ini. Nah, di depan sudah terlihat tulisan Puncak Pas juga, artinya kita sudah berada di titik jalur puncak yang menjadi batas antara Bogor dan Cianjur. Sebenarnya kita berencana untuk masuk ke Pasir Sumbul yang gerbangnya berada di sebelah kanan jalan. Namun setelah dicek ternyata pintu masuknya digembok guys, sehingga kita tidak bisa melanjutkan perjalanan ke sana ya. Padahal bagus banget tuh, kita bisa melihat kota Bogor, sekeliling Bogor dari atas sana. Karena itu kita memutuskan untuk kembali ke kawasan puncak atas lagi. Selanjutnya kita akan menuju ke Masjid At-Ta'awun untuk melaksanakan sholat zuhur sekaligus melihat bagaimana kondisi dan perkembangan terbaru kawasan masjid yang menjadi salah satu ikon wisata religi di puncak ini ya.
Dan kebetulan sih kan habis direnovasi setelah kedatangan Gubernur Jawa Barat ke masjid ini. Nah teman-teman, di sebelah kiri ini sudah terlihat kawasan Masjid At-Ta'awun ya. Dari kejauhan juga sih sudah tampak kelihatan tuh helikopter yang sudah lama berada di area tersebut. Menariknya juga ya, setiap kali melewati jalur puncak saya selalu melihat helikopter itu berdiri di sana. Sampai sekarang saya juga penasaran sebenarnya apa sih sejarah dari helikopter tersebut dan kenapa ditempatkan di lokasi itu. Kalau teman-teman ada yang tahu ceritanya, coba tuliskan di kolom komentar ya. Siapa tahu bisa menambah informasi untuk kita semua. Sekarang kita akan masuk terlebih dahulu ke Masjid Ta'awun ini. Yuk kita nikmati suasana sejuk khas puncak, melihat keindahan lingkungan sekitar masjid dan melihat seperti apa sih kondisi terbarunya saat ini. Nah kita lihat sih untuk area parkir di Masjid At-Ta'awun ini sudah cukup tertata dengan cukup baik nih ya. Kendaraan roda 4 atau mobil sih diarahkan ke area parkirnya bagian bawah tuh. Sedangkan untuk kendaraan roda 2 atau motor berada di area parkir bagian atas sehingga lalu lintasnya kendaraan terlihat lebih rapi dan teratur. Namun sayangnya sih di beberapa sudut area parkir ini masih terlihat sampah yang cukup berserakan ya. Kita sampai di Masjid At-Ta'awun guys. Salat dulu. Oh, tujuh asli, kue gemblong, dadakan, baru-baru, kue. Gemblong, dadakan, kue. Tuh sepatumu. Nah teman-teman, untuk penitipan sandal dan sepatu di sini juga tersedia secara gratis nih. Jadi pengunjung tidak dikenakan biaya apapun saat menyimpan alas kaki sebelum masuk ke area masjid ya. Namun bagi yang ingin berbagi rezeki dan membantu operasional serta perawatan fasilitas masjid, tersedia kotak infak yang bisa digunakan secara sukarela ya. Jadi tidak ada tarif khusus. Semuanya berdasarkan keikhlasan masing-masing jamaah. Fasilitas seperti ini sih tentu sangat membantu para pengunjung dan membuat suasana beribadah menjadi lebih nyaman dan yang pasti lebih tenang ya. Cuman di Indonesia aja kalau beribadah takut kehilangan sandal nih guys. Kalian takut juga nggak sih? Coba tulis di kolom komentar nih. Kebetulan saat ini adalah hari Sabtu, jadi suasana di kawasan Masjid At-Ta'awun ini cukup ramai nih guys. Maklum saja, akhir pekan memang menjadi waktu favorit bagi wisatawan untuk berkunjung ke kawasan puncak, terutama di Masjid Ta'awun ini. Terlihat banyak sekali ya pengunjung yang datang, baik bersama keluarga, teman, maupun rombongan wisata. Sebagian beristirahat sejenak dari perjalanan dan sebagian lainnya datang untuk melaksanakan ibadah sholat di Masjid At-Ta'awun yang menjadi salah satu masjid paling ikonik sih di puncak ini. Meski ramai, suasana di sini tetap terasa nyaman dan khusyuk ya. Udaranya sangat sejuk berpadu dengan pemandangan hijau di sekeliling masjid, membuat siapa saja betah berlama-lama sih di area sini. Ada satu pemandangan menarik saat kita akan masuk ke area Masjid At-Ta'awun nih guys. Di bagian pintu masuk terdapat aliran air yang disediakan untuk membersihkan atau mensucikan kaki para jamaah sebelum memasuki area masjid. Namun yang membuat suasana semakin menarik, area air tersebut justru menjadi tempat favorit untuk anak-anak untuk bermain. Terlihat beberapa anak kecil masih asik bermain air, bercanda dan berlarian dengan wajah yang penuh keceriaan ya. Memang ya namanya juga anak-anak. Nah ini area toiletnya guys, untuk laki-laki dan perempuan dipisah ya. Setelah kita wudhu, kita akan masuk dan kita akan sholat zuhur di Masjid At-Ta'awun ini. Saat memasuki bagian dalam Masjid At-Ta'awun, kesan pertama yang terasa adalah suasananya yang begitu megah sekaligus menenangkan. Interior masjid ini terlihat sangat indah dengan perpaduan berbagai elemen yang membuat jamaah merasa nyaman saat beribadah.
Setelah selesai beribadah, kita langsung berkeliling melihat area Masjid At-Ta'awun ya guys, dan ternyata kawasan di sini memang indah banget. Tamannya tertata rapi, suasananya asri dan udaranya terasa sangat sejuk khas pegunungan puncak. Di bagian bawah juga terdapat aliran air sungai yang membuat suasana semakin menenangkan. Gemericiknya air berpadu dengan hijaunya pepohonan menciptakan pemandangan yang sangat nyaman untuk dinikmati sambil bersantai. Kalau kita lihat lebih dekat, arsitektur Masjid At-Ta'awun ini memang luar biasa nih. Desainnya bagusnya, terlihat megah, unik, dan menyatu dengan lingkungan pegunungan di sekitarnya. Setiap sudutnya terlihat menarik untuk diabadikan. Nah, buat teman-teman yang tahu siapa arsitek atau perancang Masjid At-Ta'awun ini, coba tuliskan di kolom komentar ya. Menarik juga kalau kita bisa mengetahui secara pembangunan masjid ini yang menjadi salah satu ikon wisata yang ada di puncak ini. Sekarang kita akan melanjutkan perjalanan dengan berkeliling ke bagian depan masjid untuk melihat area utama dan menikmati pemandangan dari sudut yang berbeda ya guys. Bogos na kemana? Setelah berkeliling sekitar Masjid At-Ta'awun, ternyata fasilitas di sini cukup lengkap juga ya teman-teman. Di sekitar area masjid terdapat berbagai kios dan toko yang menjual beragam kebutuhan pengunjung, mulai dari souvenir, oleh-oleh khas daerah, minyak wangi, hingga aneka makanan dan minuman yang bisa dinikmati sambil beristirahat. Di kawasan ini juga terdapat beberapa tempat makan dan yang siap melayani para wisatawan dan jamaah. Jadi kalian tidak perlu khawatir jika merasa lapar setelah beribadah atau setelah menikmati suasana sejuk di kawasan puncak. Menu yang tersedia pun cukup beragam dan didominasi masakan khas Sunda kayaknya. Terlihat ada pepes, ayam bakar, ikan goreng, tahu, tempe, lalapan segar, serta aneka sambal yang menggugah selera nih. Selain itu juga tersedia juga berbagai pilihan makanan lainnya seperti sate marangi, sate ayam, sate kambing, dan lain-lain. Setelah melaksanakan sholat zuhur dan berkeliling menikmati keindahan kawasan Masjid At-Ta'awun, saatnya kita melanjutkan perjalanan kembali teman-teman. Kali ini kita akan naik lagi ke kawasan puncak atas untuk mencari tempat yang nyaman untuk beristirahat. Rencananya sih kita mau ngopi dulu, duduk santai sambil menikmati udara pegunungan yang sejuk dan pemandangan hijau yang selalu menjadi daya tarik utama kawasan puncak ini. Perjalanan masih berlanjut dan rasanya belum lengkap kalau ke puncak tanpa menikmati secangkir kopi hangat ditemani panorama perbukitan yang indah. Jadi yuk kita lanjut naik ke atas dan mencari spot terbaik untuk bersantai sejenak sebelum melanjutkan perjalanan berikutnya ya guys. Nikmati terus perjalanan ini karena masih banyak pemandangan menarik yang akan kita temui di sepanjang jalur puncak. Dan akhirnya kita menemukan tempat untuk kopi nih. Tempatnya memang sederhana, tidak terlalu besar dan tidak ada fasilitas, hanya ada beberapa kursi sama meja aja ya yang disediakan untuk pengunjung. Tapi justru yang menjadi daya tarik utamanya adalah pemandangannya nih guys. Coba lihat, keren banget. Pitap. Ini ada bakso. Leong. Ada bakso ya, ada toge enak nih. Ada kopi aja lah. Hah? Kopi apa? Ya kopi liong. Leong. Tapi airnya penuh. Kopi leong 1. Kopi berapaan teh? 7.000. Ada?
deh. Ya. Oh, Bapak yang foto-foto ini ya? Iya. Berapaan itu Pak kalau foto begitu? 5.000. 5.000. Terus ngambilnya di mana? Kenapa? Ngambilnya di mana? Langsung minta ke sini. Iya, di ini langsung. Coba lihat. Oh, iya keren ya. Harus dikasih tahu dulu biar dia ada bergaya ya. Iya. Oh. Ini kan kadang-kadang udah tahu gini kan kayak bergaya udah, kalau yang udah sering mah langsung gini reaksi gitu. Iya, bener. Jadi bahwa nanti kadang berhenti minta 1 atau 2 kalau mau ngambil, misalkan saya pengen dari bawah atau dari atas, ambil gitu. 5.000 ya? Dipilih yang bagusnya aja. Oh, nanti dipilih. Dipilih, nggak harus Kalau orangnya udah tahu mah ya langsung dia action. kan ada juga 5.000 itu. iya 5.000 satu. Mantap. Tadi saya lihat di mana lagi ya? Ada banyak kok yang Banyak yang di jalan semua. Nanti kalau misalkan pengen di kebun teh, jangan kebun teh di bawah. kalau mau foto lagi ya. Iya. Kopi dulu, Pak. Setelah puas menikmati kopi hangat dan beristirahat sejenak, akhirnya tibalah kita di penghujung perjalanan touring tipis-tipis dari Jakarta menuju Puncak. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti perjalanan ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini bisa menjadi hiburan dan referensi bagi kalian yang ingin menikmati indahnya kawasan Puncak. Jangan lupa dukung kami dengan like, subscribe, dan tuliskan komentar kalian di bawah. Sampai jumpa di episode dan perjalanan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.